Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ya Ba'da. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga hari ini ya, di tahun ini kita bisa melaksanakan kembali ya, kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Seandainya lautan itu Allah jadikan sebagai tinta, kemudian pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yang ketika kelahirannya membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau bukan karenanya mungkin Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapa beliau? Ya, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga istri beliau, sahabat beliau, dan kita para umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Ustazah Rukmanah. Hari ini Ustazah akan sedikit bercerita mengenai sahabat Rasulullah. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Mari kita dengarkan kisahnya sama-sama ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal paling kaya di masa tersebut. Tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih kaya dibandingkan dirinya. Di samping kaya, ia juga dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang dipastikan akan masuk surga. Meskipun ia dikenal sebagai sahabat yang kaya, ia tidak pernah berfoya-foya dengan hartanya. Bahkan, ia selalu menangis dan merasa gundah dengan harta yang dimilikinya. Sehingga Abdurrahman bin Auf bercita-cita untuk menjadi orang yang miskin, dan beliau menghabiskan hartanya hingga tak bersisa. Namun, Allah menakdirkan hartanya kian bertambah dan melimpah. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya yang jauh, ditambah situasi Madinah yang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 ukiah emas. Sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar hal ini, Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawab Abdurrahman, "mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kedermawanan Abdurrahman bin Auf ternyata tidak membuatnya miskin. Sekalipun berkali-kali mencoba menghabiskan hartanya, kemiskinan tidak bertahan padanya. Suatu hari, ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah
bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin. Dan Rasulullah menyatakan bahwa beliau bersama orang-orang yang fakir dan miskin. Dan di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Sejak itulah Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata di dalam hatinya, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf pun mencari cara agar hartanya habis tak tersisa. Setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya menjadi turun. Kabar ini menyebar dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman menjual seluruh harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya, "Semua penduduk Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga kurma yang normal." Kemudian penduduk kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke rumah Abdurrahman bin Auf, dan semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dan hartanya pun habis tak bersisa. Jadilah ia miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk saja, dan hal ini membuatnya bersyukur. Namun keadaan tersebut tidak bertahan lama. Kurma busuk yang tak ada harganya itu membuatnya 10 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Datanglah seorang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan tentang terjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman, dan wabah aneh tersebut hanya cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan itu menyebar pengumuman sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat dan akan dibeli 10 kali lipat dari harga normalnya. Kemudian penduduk Madinah mengabarkan kepada utusan untuk segera datang ke rumah Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf memiliki buah kurma yang busuk tersebut. Kemudian utusan itu datang ke rumah Abdurrahman bin Auf dan segera membeli kurma busuk dengan seharga 10 kali lipat dari harga normalnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun tidak menjadi miskin, malah hartanya bertambah menjadi 10 kali lipat dari harta sebelumnya. Kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf tidak membuatnya sombong dan jumawa, akan tetapi beliau merasa bersedih karena takut tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak dapat bertemu oleh Rasulullah. Itulah tadi sepenggal kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa kita terapkan bahwa harta yang kita miliki itu tidak bernilai apa-apa. Kita harus bisa mencontoh Abdurrahman bin Auf yang dengan banyaknya harta tidak membuat beliau jumawa, tidak membuat beliau itu sombong. Bahkan harta yang dia miliki dia selalu sumbangkan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Mari kita contoh sifat dari Abdurrahman bin Auf. Contohnya, ketika kita punya sebagian rezeki, kita bantu teman-teman kita yang kesusahan atau orang-orang yang membutuhkan. Tidak berfoya-foya, tidak menghambur-hamburkan uang kita. Mari sama-sama kita mencontoh sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya, Ustazah punya kuis buat kalian. Ditulis di buku Ramadannya ya. Yang pertama,
sifat apa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf? Yang kedua, apa yang dicita-citakan oleh Abdurrahman bin Auf dengan harta yang beliau miliki? Yang ketiga, apa usaha Abdurrahman bin Auf agar harta yang dia miliki itu cepat habis? Dijawab di buku Ramadannya ya. Cukup sekian ya taujih yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.